aku mau belajar trading forex. Nah, setelah aku searching, aku nemuin kamu. Kalau aku join bareng kamu, aku bisa dapat apa aja? Kamu serius mau belajar trading forex? Oke, kalau kamu mau join sama aku, ini keuntungan yang bisa kamu dapetin. Nah, kamu bisa diskusi dengan analis. Lalu, ada live trading dan webinar juga loh. Kemudian, kamu juga dapat free signal trading. Wah, oke juga nih. Tapi ada lagi nggak benefitnya? Bentar-bentar, ada lagi nih. Forex Pro Premium. Ada market update, private coaching, dan klinik forex. Wah, banyak banget ya benefitnya. Oke deh, aku langsung join ya. Halo Sobat Trader, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Sari dari Forex Pro. Bersama saya hadir Bapak Michael Yudi, analis dari Java Global. Halo Pak Michael Yudi, apa kabar Pak? Kabar baik, Bu Sari. Baik. Oke. Apa kabar semua? Pada webinar edukasi pemula kali ini kita akan belajar tentang cara mendapatkan untung dari trading ya. Nanti untuk selengkapnya akan langsung disampaikan oleh Pak Michael Budi. Tapi sebelum kita mulai, sebaiknya kita sapa-sapa dulu ya Sobat Trader yang hadir pada sore hari ini ada Pak Delen. Halo Pak Delen, selamat sore. Lalu ada Pak Widi juga, ada Pak Robin, ada Ibu Dela juga, ada Ibu Bella, ya, ada Pak Munif, ya, banyak lagi ya Sobat Trader yang hadir pada sore hari ini. Kami ingatkan bagi Bapak Ibu untuk menggunakan nama lengkap pada akun JEM-nya, jika tidak admin akan merimove sementara. Oke, jika Sobat Trader ada yang ingin bertanya, silakan juga dapat membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Kita mulai saja webinar edukasi pemula kita pada sore hari ini. Saya persilakan Pak Michael Widi. Iya, halo semua. Oke, kita mau bahas kali ini tentang apa? Cara mendapatkan untung dari trading. Ya, oke. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ya. Jadi saya bertanya duluan nih justru. Ini semua ini Pak Bapak Ibu sudah pernah trading sebelumnya? Ada Pak Agung, Pak Munif, ya. Ada Bu Dea, ya. Siapa lagi nih? Pernah trading sebelumnya? Atau belum? Ya, Pak Agung atau Pak Munif ya nih, Bu. Pak Munif sudah pernah trading sebelumnya? Bu Widi, ya. Ini ada Pak Bernard belum connect audionya. Pak Teguh juga belum connect. Belum pernah. Oh, oke. Ya, jadi ini kita bahas cara mendapatkan untung dari trading. Ya, jadi trading itu kan perdagangan ya, khususnya kita ini mau bahas misalkan perdagangan mata uang ya, valuta asing ya. Jadi forex ya, forex exchange ya. Perdagangan mata uang asing ya. Itu sederhananya aja. Itu kita bisa ambil keuntungan dari kita ini kan perdagangan ya. Itu kayak misalkan tukar hampir sama kayak money changer gitu, tukar uang gitu kan. Misalnya kalau kita misalkan rupiah terhadap dolar, ya, sini kan semua sudah tahu kan kalau money changer ya. Kalau money changer kan kalau kita misalkan tukar dolar, saat ini dolar ada di harga misalkan 14.000 ya. Saat ini dolar misalkan di harga 14.000. Oke, saya share dulu sini. Ini apa namanya? Trading ini ya seperti kayak kita di money changer ya. Misalkan kalau misalkan ini
USD IDR ya. Ini dolar terhadap rupiah ya. US dollar terhadap rupiah ya. Ya, misalkan kalau $1, contoh ya, $1 misalkan $1 itu sama dengan misalkan Rp 14.000 misalkan ya. 14.000 rupiah. Kita beli nih, kita punya uang misalkan kita punya uang 140 juta. Pas lagi di harga belinya sisi kita beli 15.000 ya, berarti kan kita bawa uangnya berapa? 10.000 dolar ya, 10.000 dolar ya, benar ya, 14 juta, maaf 14 juta aja deh, kita di 1.000 dolar deh ya, kan 14 juta dibagi 14.000 kan 1.000 ya. Nah, kita bawa uang 1.000 dolar. Kita bawa ke money changer 14 juta. Tukar dolarnya itu di $1 sama 14.000. Kita bawa pulang 1.000 dolar. Itu bawa 1.000 dolar. Kemudian, beberapa bulan kemudian ternyata ketika kita mau tukar, kita nukernya itu $1 ya ada kenaikan. $1 misalkan naik aja cuman misalkan jadi 15.000 ya. 15.000 $1 ya, 15.000 naiknya ya. Naiknya sih kecil ya, cuman 1.000 ya. Naiknya cuman 1.000 ya, cuman 1.000 ya. Tapi kita punya uang 1.000 dolar. Kita tukeran lagi 1.000 dolar kita dengan rupiah ya. Jadi yang tadinya duitnya kita bawa 14 juta, kita tukar 1.000 dolar kita dikalikan dengan yang 15.000, itu jadinya berapa? 15 juta. Kelihatan ya? Jadi tadinya kita tukar bawa duit 14 juta, berapa bulan kemudian kita balik lagi, kita tukarnya nggak 14 juta lagi, jadinya 15 juta. Nah, dari sini aja sudah ada selisih yang bisa kita katakan ya jadi untung ya. Duit tadi cuma 14 juta, jadinya sekarang 15 juta. Ya berarti untungnya berapa? 15 juta dikurangin 14 juta. Sama dengan 1 juta untungnya ya. Cuman nuker duit dari rupiah ke dolar, tahan berapa lama, ternyata kita balik lagi, ternyata naik dia. Kita jual pas di harga 15.000, itu kita untung 1 juta. Dari modal kita awal 14 juta. Gimana? Kalau sini jelas nggak? Sampai sini jelas ya? Ini demikian juga ketika kita trading. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Pak Teguh, Pak Munif, Bu Delen atau Pak Delen ini, Amirul ya. Ada Pak Eko. Ada jelas ya? Dari sini jelas? Pak Teguh? Jelas? Oke. Bu Delen atau Pak Delen nih? Jelas ya? Nah, ini kalau kita di trading demikian juga sama. Trading itu kan perdagangan, contohnya kita valuta asing. Jadi kita bisa sama juga kayak tukar dolar rupiah ke dolar rupiah gini. Kita bisa, tapi terhadap mata uang asing terhadap mata uang asing lainnya ya. Misalkan contohnya kita tidak terhadap rupiah, tadi misalkan euro, mata uang Eropa ya, euro terhadap US dollar gitu. Nah, kita hampir sama kayak tadi juga, kita bisa beli ketika di harga murah, jual di harga tinggi ya, kita dapat keuntungan ya, kita dapat keuntungan. Bahkan mungkin nggak harus nunggu seminggu, 2 minggu, sebulan, 6 bulan, setahun, tapi bisa jadi ini pergerakannya harian, bahkan jam-jaman kita bisa transaksikan. Oke, kita langsung ke, misalkan kita lihat di chartnya ya, kita lihat di chartnya.
Sekarang kita contoh euro terhadap US dollar ya. Oke. Juga kita bukan hanya nunggu harga mau naik, ketika harga mau turun kan kita bisa ambil keuntungan karena dia peluangnya dua arah. Jadi kita bisa dapatkan keuntungan. Oke, saya share dulu. Ini saya share stop, kemudian saya share ini di chart. Ya, misalkan ini. Misalkan ini euro terhadap US dollar, ya. Misalkan euro terhadap US dollar, ya. Nah, ini ada D1 itu daily. Jadi ini harga dalam bentuk candlestick, ya. Satu candlestick ini satu hari. Satu hari, ya. Satu hari. Ya, ini yang terakhir hari ini, tapi belum tutup. Nah, ini yang terakhir. Nah, misalkan, ya, setelah kita analisa, jadi kita berdasarkan analisa, bukan hanya tebak-tebakan ya, bukan karena tebak-tebakan tapi analisa ya. Nanti kita bisa pelajari lebih lanjut tentang analisa. Sederhananya nih saya langsung kasih contoh di sini. Ini ada pola namanya bullish engulfing. Ini dimana kekuatan buyers ya lebih besar daripada kekuatan seller ya, jadi mendominasi. Jadi kalau muncul pola ini ke depannya itu cenderung untuk naik ya, gitu ya, cenderung untuk naik. Kita bisa ambil posisi buy. Misalkan ini kan hari apa di sini, ini kan hari tanggal 28 September ya, ini tanggal 28 September ya. Nanti di tanggal 29 kalau udah muncul pola ini tanggal 29 kita ambil posisi beli ya, beli euro terhadap US dollar ya. Belinya di ketika pas lagi buka pasar boleh ya. Mau nunggu sebentar agak siangan dikit gitu. Karena bangunnya agak siang, boleh juga, mungkin dapatnya lebih baik di sini ya. Oke, jadi kita lihat sini. Ini contoh kita beli, anggap aja di open pas market kita open, kita buy. Saya tandain. Ini buy ya. Saya tandain ini buy-nya warna ungu. Ya, saya warna ungu. Nah, misalkan kita kasih batasan rugi. Kasih batasan rugi itu misalkan di bawah harga terendah ini ya. Kita berdasarkan analisa kita taruh batasan rugi. Jadi rugi dibatasi. Jadi nggak langsung habis semua dananya. Tapi kalau rugi terbatas ya, dibatasi. Terus untung kita di mana? Untung kita misalkan target di harga misalkan di high sebelumnya, harga tertinggi sebelumnya di sini, atau harga tinggi sebelum di sini, atau harga tinggi sebelum di sini. Kita tambahin warna, kita hijau ya misalkan. Ya, kan kondisinya seperti ini, misalkan tadinya kita di sini ya. Karena muncul seperti ini kan. Di ujung sini kan. Nah, seperti ini kan. Ini seperti ini kan muncul misalkan bullish engulfing ini namanya. Nanti kalau untuk detailnya kita bisa belajar kemudian. Tapi poinnya di sini kita posisi buy di sini. Posisi buy, kita kemudian pasang batasan rugi di bawah sini ya. Jadi kerugian itu dibatasi ya. Kita pakai target untungnya di sini. Harga di sini ya, kita pasang. Nah, kita buy di sini, beli ya. Istilahnya kayak tadi itu beli rupiah di 14.000 ya. Kita nunggu harga naik ya. Sempat harga turun. Ini sebenarnya kerugian mengambang, belum ditutup, tapi belum kena batasan ruginya. Kita lihat, kemudian dia bergerak ya. Hari pertama kita ambil, belum kena target untungnya. Hari kedua belum kena target untungnya. Hari ketiga belum kena. Hari keempat ya, 4 hari kemudian baru kena target untungnya. Nah, untungnya berapa ini? Kalau kita trade 0,1 lot, ya ini untungnya adalah, kita hitung dari sini ke sini. Untungnya itu 245 ya, sekitar 245 dolar untungnya ya. Untungnya sekitar 245 dolar ya. Untungnya itu 245 dolar ya. Kita anggap ini 1 dolar sama dengan 10.000 ya. Jadi ini bisa sekitar berarti Rp 2 juta
450.000. Nah, sedangkan modal untuk buka akun berapa di sini di Java? Ternyata modal paling rendahnya itu modal awal adalah $200. $200 yang sama dengan 2 juta rupiah. Ya, ternyata ketika kita transaksi begini modal 2 juta ya, ambil posisi buy 4 hari untung 2.450.000. Nah, gitu. Ini ceritanya nih. Kondisinya seperti ini. Buy ya, untung 2.450.000 dalam waktu 4 hari. Ya, ini memang ada analisanya, bukan sekedar tebak beli satu jual, tapi karena ini ada pola namanya bullish engulfing, di mana buyers mendominasi pasar. Kekuatan buyers itu kuat ya, mengalahkan seller ya. Jadi untunglah 2.450.000. Itu bisa dikatakan ya ini lebih daripada 100% dalam 4 hari. Nah, gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, Bapak Ibu. Silakan, jangan sungkan-sungkan. Oke, terima kasih Pak Mataludi. Nanti akan diteruskan kembali ya Pak ya penjelasannya. Sobat trader, Bapak Ibu semua ada yang ingin bertanya silakan langsung saja ke Pak Michael Budi. Mungkin Pak Suroto, halo Pak Suroto. Ada yang ingin ditanyakan Pak dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Michael Budi? Silakan. Silakan Pak Suroto. Silakan Pak Suroto. Ada yang mau ditanyakan? Atau yang lain? Pak Teguh atau yang lain? Jelas ya di sini? Ada peluang keuntungan ketika kita trading. Ya, ini contohnya adalah Euro USD. Ya, ini trade-nya adalah Euro terhadap US dollar, mata uang Eropa ya, terhadap mata uang Amerika, US dollar. Euro USD, Euro USD. Oke, gimana Pak Suroto? Jelas? Udah siap trading? Kalau begini? Ya. Masih di mute Pak Suroto. Pak Radiono atau yang lain? Atau mungkin Pak Munif, ada yang ditanyakan Pak Munif dari materi yang disampaikan? Atau Pak Ahmad Rianto? Sepertinya belum ada. Standby. Pak Putih, ada yang ditanyakan Pak Putu? Ada permintaan yang mau dibahas, misalkan mata uang apa terhadap mata uang apa? Silakan. Mungkin lagi ada posisi juga gitu. Trading, silakan. Ya. Ladiono menanyakan analisa gold nih, Pak. Oh, ada pertanyaan. Analisa gold. Oke, gold. Kita beralih ke gold. Gold. Jadi emas ya. Emas itu ya selain kita biasa ketemui ya di pasar, ada jualan emas. Ibu-ibu seringkali beli emas. Kemudian nanti kalau harga emas naik bisa dijual, dapat untung ya. Itu juga bisa kita lakukan di dalam trading ini ya. Ini bentuknya hanya harganya aja, kita nggak pegang fisiknya. Jadi kita kontrak jual dan kontrak belinya aja. Jadi ini adalah harga emas. Ini harga emas dunia saat ini. Jadi harga saat ini adalah sekitar di 1.700 ya. Ada di sini ya. Yang update-nya nih sekitar 1.712 ya, atau 1.713 ya. Ini adalah harga emas per troy ounce ya, 1.712
1000 ini dolar ya, 1200 maaf 1700 tadi 12 ya. Ini per troy ounce ya, troy ounce ya. Ini harga ini sebenarnya agak ini bisa kita bisa tahu harga emas dunia saat ini ya, kita tinggal bagi ya. 1 troy ounce itu sama dengan 31,1 gram. Jadi ini bisa dikatakan per gramnya adalah 1000 ini dolar ini ya dibagi dengan 31,1 sama dengan berapa? Kalau di kalkulator silakan kalkulator ya, kalau kita kalkulator itu berarti tunggu, wah muncul kalkulatornya. Oh di sini. Kalkulatornya. Oke. Oke, kalkulator berarti 1700 Oke, 1712 dibagi 31,1 sama dengan sekitar 55,04 dolar ya. Sekitar 55,04 dolar ya. Ini sekitar 55,04 dolar per troy ounce. Maaf, per gram ya. Jadi 1 gramnya 55,04 dolar ya. Misalkan harga saat ini rupiah terhadap dolar berapa? Harga rupiah terhadap dolar berapa hari ini? Siapa yang tahu? Boleh kasih tahu, dibantu. Ya, hari ini berapa? Rupiah terhadap dolar? Ya. Silakan. Rupiah terhadap dolar hari ini kita misalkan di harga oke. Di harga berapa? Silakan. Di apa nih? Anggap aja di misalkan di 14.500 ya. 14.500. Anggap aja di 14.500. Oke, misalkan di 14.500. Ya, misalkan di 14.500 berarti tinggal kali aja, berarti per gram ya. Harga emas per gram di Indonesia murni ya. Ya, itu kayak di misalkan di Antam ditanya itu berarti sekitar 1 gramnya adalah 55,04 ya kali 14.000 misalkan 500. Itu sama dengan kalkulator lagi ya. Itu sekitar 55 kali 14.500 sama dengan 798.000 lah gitu per gram. Jadi harga emas per gram murni 798.000. Nah, ini harga emas pokoknya. Kita jadi bisa pantau harga emas dari chart ini. Nah, gitu ya contohnya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita prediksi nih. Harga emas itu ya sempat kemarin turun kan, turun lumayan jauh kan. Ya, kalau dari harga tertingginya yang di sini, ini yang tertingginya di sini ya. Ini sempat sekitar 1 gram itu sekitar 1 jutaan gitu kan. Emas sampai sekarang turun lagi ya. Sekarang turun lagi. Nah, kita bisa prediksi nih harga emas mau kemana ya. Nah, kalau hari ini ya misalkan itu nanti ada data Amerika, kita bisa menunggu waspada. Karena kalau data Amerika bagus, signifikan, itu cenderung mendorong emas untuk turun. Oke, tapi contohnya kita ambil peluang misalkan dia untuk misalkan kalau di data Amerika bagus, kita ambil peluang untuk open sell gold gitu ya. Open sell gold. Oke, kita lihat di sini. Kalau trennya secara daily, ya ini masih cenderung untuk turun ya. Kita lihat kan dia cenderung untuk turun, kelihatan di sini. Untuk emas, seperti ini ya. Trennya cenderung untuk turun. Oke.
Nah, kita lihat di sini kalau misalkan nanti datanya Amerika bagus, data non-farm namanya ya, tenaga kerja AS, maka emas cenderung untuk turun. Turunnya sampai mana? Nah, itu kita bisa prediksi ya. Kalau memang datanya bagus banget gitu, kita bisa prediksi emas itu bisa turun sampai ke kita tambahin lagi misalkan tambah-tambah, itu bisa sampai ke, kita cari di sini ada level-level support di sini, kita tandain di mana harga seringkali ketahan di level tersebut, itulah level support atau resisten. Oke. Nah, dia bisa turun bahkan sampai ke sekitar 1653 ya, yang kelihatan saat ini. 1653 kalau data Amerikanya bagus banget ya. Oke, seperti itu. Mas turun bisa ke 1653 ya. Kalau benar-benar nanti turun 1653 ya, maka tadinya di Indonesia tadi harga per gramnya murninya berapa? 798. Nah, besok udah beda lagi harganya, turun. Ya, gitu. Kalau dia benar-benar turun sampai sini, gitu. Nah, itu kita bisa pantau seperti ini. Jadi cenderung kalau nanti data Amerika bagus banget, itu cenderung emas turun, gitu ya. Dan ini besarannya masih cenderung turun karena penguatan dolar Amerika. Emas masih cenderung turun trennya. Pak siapa tadi, Pak Lediono ya, analisa gold. Oke, tapi kemudian Sudah jelas ya Pak Lediono penjelasan dari Pak Michael Lidi, dan ini ada pertanyaan dari Pak Sony Hendrayana. Pak Michael Lidi, pasangan mata uang apa yang bagus diperdagangkan untuk pemula forex, Pak? Ya, mungkin ini juga mewakili pertanyaan dari sobat trader yang masih pemula yang hadir pada sore hari ini ya. Silakan Pak Michael Lidi. Iya. Jadi pemula ya maksud kategori pemula maksudnya nggak usah analisa yang sulit-sulit gitu ya. Oke, kita bisa ambil misalkan di USD Japanese Yen. Kenapa kita ambil USD Japanese Yen? Itu karena trennya itu cenderung naik. Jadi kita hanya ambil posisi untuk open buy. Kenapa kita open buy? Karena cenderung mata uang Jepang melemah terhadap US dollar. Kenapa cenderung melemah? Karena Jepang mempunyai kebijakan mata uangnya lemah. Kok mau dia mata uangnya lemah? Ya karena memang dia negara eksportir ya. Jadi kalau mata uangnya itu lemah, justru ekspornya, barang-barang ekspornya laku di pasaran gitu ya. Itu poin sederhananya. Oke, kemudian US dollar yang menguat. Ya kenapa? Karena Bank Sentral Amerika lagi gencar naikin suku bunganya untuk menekan inflasi sehingga terdorong mata uangnya menguat. Jadi cenderung US dollar menguat, Jepang yennya melemah, cenderung USD Japanese yen naik ya. Jadi kita bisa ambil posisi open buy. Nanti apalagi kalau data Amerikanya bagus, nah itu US dollar cenderung untuk naik kembali. Nah, kita bisa ambil posisi buy USD Japanese Yen. Nah, itu jelas kan trennya besar ya. Ini kalau sudah dikerjakan dan tahan panjang itu ya, ini sudah bisa untung besar sekali ya. Kalau misalkan kita ambil saja dari, misalkan ini kan sudah ada pola dia break ya, dia break sini ya, di sini. Next candle kita bisa buy di sini. Ya, kalau kita buy di sini aja nih, ya saya tandain. Kalau kita buy di sini, ya, oke, buy di sini, ya anggap aja stop lossnya adalah di bawah low sini. Nah, ini stop lossnya cukup gede, misalkan di berapa? Oke, stop lossnya berarti sekitar 310 pip ya. Ya kalau misalkan trade modal 10 juta ya. 10 juta misalkan $1.000 masih kuat nahan sampai floatingnya 300 gitu ya. Kalau modal 1.000 ya 10 juta ya. Kemudian
kalau misalkan ditahan terus sampai sekarang main 0,1 lot saja, maka profitnya itu bisa sampai 2.774 dolar. Anggap aja $2.700 ya. $2.700 ya. Berarti kalau misalkan ini tadi apa namanya? Modalnya dianggap misalkan modalnya adalah $1.000 ya, atau sama dengan $1 sama 10.000 itu sama dengan 10 juta ya, 10 juta. Oke. Kemudian kalau misalkan ini ditahan tadi untungnya bisa sampai berapa? $2.700 ya, sama dengan berapa? RP berapa? 27 juta ya. Dalam waktu berapa lama? Yaitu dari tanggal saya tandain ya di sini, dari tanggal 14 Maret sampai dengan sekarang ya. Ini tanggal berapa? 7 Oktober. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 7 bulan. 7 bulan modal 10 juta, untung 27 juta. Ya. Jelas ya? Modal 10 juta, untung 27 juta dalam waktu 7 bulan. Trade by USD Japanese Yen 0,1 lot. Oke, gimana? Cukup jelas Pak Sony? Oke, terima kasih Pak Michael Ibu. Oke, terima kasih infonya Pak. Oke. Ada lagi sahabat trader yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian dari materi yang disampaikan, atau mungkin tadi seperti Pak Michael bilang mungkin sedang ada posisi gitu ya, trading, ada yang ditanyakan, silakan saja. Silakan, jangan sungkan-sungkan, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Jelas sekali. Oke, belum 2 kali nih Pak Sony. Ada lagi? Silakan. Jadi Euro USD Pak Michael, Euro USD. Euro USD. Ya itu nanti itu kan ya Euro USD itu diperkirakan turun ya. Oke, kita ke Euro USD ya. Nah, kalau ini kan Euro USD. Nah, ini kan USD-nya beda sama tadi kan. USD-nya di belakang ya. Ini kan USD-nya di belakang. Jadi yang dolarnya kan menguat ya. Dolar menguat karena tadi sudah jelaskan, yaitu Bank Sentralnya menaikkan suku bunga ya beberapa kali dan masih akan menaikkan, sehingga mata uangnya menguat ya. Jadi kebalikannya, euronya kan di depan ya. Kalau euronya di depan, dolarnya di belakang menguat, dia berarti cenderung turun ya. Cenderung turun. Ya, euronya melemah. Ya, kita tahu semua lah. Di Eropa lagi kejadian apa, Pak Munif? Kalau Ya. misalnya mau ambil sell itu di opennya di angka berapa itu? Nah, kita berarti kan kalau ini cenderung turun, kita hanya ambil posisi open sell. Ya, sesuai dengan tren. Ya, tren issue of trend, just follow the trend. Jadi kita mau ambil sell. Nah, kita melihat peluang mana kita bisa ambil posisi open sell. Ya, tapi untuk saat ini, sementara pemantauan sementara ya, sambil menunggu rilis data Amerika nanti malam jam 19.30 WIB ya. Kalau datanya itu bagus banget ya, itu cenderung dolar semakin kuat, strong, dan Euro USD akan anjlok. Nah, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sementara ini kita bisa lihat ya, ini ada level-level misalkan resisten trendline di sini ya. Resisten trendline di sini ya. Kemudian tapi kita bisa pantau dulu karena ini sempat dia sudah break yang tadinya level support become resisten ya, sini. Ini ditembus, tapi di sini tembus lagi. Nah, ini kita waspada ya.
Ini seharusnya dia ketahan di sini tapi dia tembus. Nah, kita bisa menunggu dulu nih, menunggu kepastian ya daripada data Amerika. Kalau data Amerikanya jelas bagus banget, ya berarti ini nanti pas rilis data cenderung dia akan turun lagi, gitu ya. Tapi kalau dia datanya jelek ya nanti dia bisa naik dulu, ya naik dulu, ya naik dulu, naik dulu. Ya jadi kita pantau nanti jam 19.30 WIB, ya dia naik dulu tapi naik itu sebenarnya naik terbatas karena memang tetap euro itu sedang melemah, USD sedang menguat untuk jangka panjangnya. Kan kelihatan ya. Ini kan kelihatan banget ya. Turunan ya. Turunan. Nah, ini cenderung untuk turun jangka panjangnya. Jadi menunggu data nanti. Nanti kalau datanya bagus banget bisa open sell ya. Tapi tunggu berapa saat ya, tunggu respon pasar dulu. Kemudian kalau dia jelek ya jangan sell, tunggu dia naik dulu ke sekitar sini baru dia kita sell. Kurang lebih gitu Pak Munir. Nah, kurang lebih begini nanti gambarnya. Oke, sudah terjawab Munir? Oke, terima kasih. Oke, ini pertanyaan terakhir ya dari Pak Andrian ya, karena kita tidak terasa udah hampir 1 jam nih Pak Metodologi. Untuk ketahanan kalau pakai XAUUSD minimal deposit berapa dengan lot 0,1? Nah, kayak sepertinya mau langsung buka akun nih Pak Andrian. Silakan Pak Metodologi. Iya. Oke, kalau soal apa namanya tahanan minimal deposit berapa ya? Ya tahanan itu sebenarnya bisa dibantu ya, yaitu dengan kita pakai stop loss gitu ya. Tapi modal itu pengaruh terhadap bisa juga terhadap psikologi trading ya. Jadi ini hal yang berbeda ya. Jadi kalau kita kalau kita lebih baik itu kita trade itu ya, risk kita per trade itu ya bisa mungkin adalah namanya low risk ya. Low risk itu berarti itu 1-3% dari modal ya, Ada medium risk itu berarti sekitar 3-10% dari modal ya. Kemudian ada namanya high risk ya. Ya, high risk sama dengan lebih daripada 10% dari modal. Oke, ini contohnya ini dari risk ya. Ya, misalkan kalau kita risk 1% ya, maksudnya gimana nih? 1% dari modal, anggapannya modalnya adalah misalkan 1.000 ya. Berarti 1% daripada 1.000 adalah 10. Betul ya? Kalau misalkan modal 10.000, berarti 1% daripada 10.000 adalah 100. Nah, gitu ya. Kalau 100 misalkan trade gold, kita stop loss-nya itu 0,1 lot, stop loss-nya itu adalah 100 pip. Ya. Jadi kita modal 10.000 ya. Tapi kita ambil risk cuma 1% per trade ya. Kemudian berarti 1%-nya itu berarti sama dengan $100. Kalau kita main 0,1 lot, berarti berarti stop loss-nya itu sama dengan sekitar 100 pip gitu ya. Nah, gitu. Tapi misalkan bisa aja mau ngambil yang medium risk, ya berarti Bapak ciri-cirinya adalah yang medium risk. 3-10% dari modal. Kalau misalkan mau yang high risk, di atas 10%, ya berarti ciri-cirinya adalah masuk ke yang kategori high risk gitu ya. Gitu ya. Misalkan kalau modalnya 1.000 ya, modalnya 1.000 main 0,1 lot, stop loss 100, berarti risknya berapa? Bukan 1%, tapi 10%. Kan beda kan? Gitu ya. Jadi kalau misalkan
mau benar-benar yang modal 1000 tapi stop loss 100 ya nggak dilarang ya. Tapi itu termasuk high risk ya, 10% daripada modal. Kalau kita stop lossnya di 100 pip ya. Kalau misalkan di gold kan stop loss kita nggak bisa deket-deket ya. Misalkan kalau kita anggap aja kayak tadi ya, di sini kita tadi misalkan anggap aja sell di sini, sell sekarang ya, sell sekarang ya, sell sekarang 9804 di sini, itu 100 pip di mana? 100 pipnya kalau kita sell sekarang, di sini berarti 100 pipnya adalah di 9904 sini. Nah, nih 9904 itu ya. Kalau misalkan kita misalkan anggap aja, wah kita ambil stop lossnya di atasnya sini, high sini. Di atasnya high sini di 10, anggap aja di 1010. Nah, di atas sini lah 1007. 1007 ya, 007. Nah, ini stop lossnya ya. Kalau kita ambil sell nanti ya, misalkan contoh kita ambil sell, ini stop lossnya kita di sini. Ya, misalkan 100 pip, berarti kita entry-nya di mana? Ya, berarti di 9970 ya. 9970. Kita entry-nya berarti di 9970. 70. Di sini kita entry-nya. Nah, ini ya. Oke, seperti ini. Kalau misalkan kita entry-nya di sini kan. Kalau misalkan kita nungguin harga naik ya sampai sini ya, belum tentu kan. Kita misalkan entry di sini. Dia kena. Kalau kita di atasnya lagi belum tentu kena gitu ya. Poinnya di situ ya. Kita sini entry sell ya. Berharap kemudian habis itu harga turun. Ya, kalaupun nanti harga naik dikit nggak kena stop loss, ketahan di sini. Ya, ketahan di sini. Kemudian dia baru turun lagi. Nah itu stop loss kan stop lossnya nggak kena. Tapi kemudian pasang TP misalkan di sini di level low sebelumnya TP. Nah ini kena TP misalkan. Kita entry sini floating loss nggak kena stop loss, kemudian turun lagi kena TP. Nah gitu, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan stop lossnya 100 ini kita modal 1000, berarti itu 10% daripada modal, itu termasuk high risk. Tapi kalau kita modal 10.000, stop loss seperti ini, main 0,1, berarti itu 1% daripada modal. Nah, itu pengaruh terhadap psikologi ya. Loss 1% daripada modal, beda 10% daripada modal. Beda ya. Walaupun sama-sama loss $100 gitu. Oke, terima kasih Pak Mekandi sudah terjawab ya Pak Alfian. Dan ini ada pertanyaan, ini kayaknya kita langsung lanjut nih Pak Mekandi ya. Pak Amirul, kalau medium risk dengan modal $200 dijawab apa bisa Pak? Ya, modal 200, ya kan, modal 200. Kalau modal 200 berarti kalau modal 200 ya, modal 200 ya kan? Modal 200 kalau medium risk berarti medium risk berapa tadi? 3-10% ya. Anggap aja misalkan di 9% ya. 9% daripada 200 berapa? 18. Benar ya? 18 ya? Ya, $18 ya kan? $18. Nah, ini berarti kan stop loss-nya itu sama dengan 18 pip kurang lebih ya, 18 pip. Nah, misalkan trading scalping gitu ya, mau ambil stop loss 18 pip misalkan, ya boleh aja. Masih bisa. Pak siapa? Pak Andrian ya. Masih bisa. Nah, ini kalau gini kita harus pantau lebih ini lagi detail ya. Misalkan contoh nih. Ini ada bullish engulfing di sini, Euro USD ya kan? Misalkan ini bullish engulfing. Tapi kita tunggu.
kita kan mau yang kecil nih, contohnya yang kecil. Tunggu mana ya? Di sini klik dulu. Kita tandain ya, kita tandain. Ini kan ada bullish engulfing, tapi kita nggak langsung. Kita mau plottingnya kecil, ya kan? Plottingnya kecil. Kita mau plotting kecil, langsung plotting profit, gitu kan? Maunya kan? Tentu semua mau. Oke, kita sini. Kita sini kan bullish engulfing, berarti di next candle besoknya kita mau ambil posisi buy. Kita mau stop lossnya cuma 18 pip. Bisa atau enggak? Kita lihat. Oke, kita lihat. Itu berarti tanggal 29 ya. Kita lihat tanggal 29, kita time frame lebih kecil. Kita di time frame lebih kecil. 29 masih jauh ya. Oke, time frame lebih kecil. Time frame lebih kecil di 29. Oke, di open marketnya kita ambil posisi siap-siap ya, open sell. Karena sebelumnya ada bullish engulfing. Oke. Oke, kita seperti ini muncul ya. Ini kan open market di sini ya. Pagi ya, pagi ini sekitar jam 4 ya. Oke, jam 4, oke. Nah, kita nggak langsung open buy ya. Kalau misalkan tadi modalnya agak gede, kita buy langsung nggak kena stop loss gitu lah misalkan ya. Tadi sempat kita tahu misalkan di berapa gitu. Nah, kita kalau begini menunggu kita lebih dalam lagi ya, misalkan seperti ini. Kita kecilkan ya. Oke, kita kecilkan. Kita menunggu kapan kita untuk open buy lebih sharp ya, lebih mantap ya, karena kita modal terbatas, stop loss terbatas. Oke, kita dibantu namanya Fibonacci Fibonacci retracement. Ya, kita tarik di sini dari low ke high. Ya, dari low ke high. Nah, level-level Fibo apa kita bisa ambil posisi open buy ya. Kita bisa misalkan di Fibo 50 kita buy di sini ya. Kita buy di sini, kemudian atau di yang golden ratio namanya 618. Nah, di level-level sini kita mau buy supaya lebih sharp gitu kan. Nah, kita geser, kita masih menunggu ya, menunggu. Ini kita jam 4 pagi belum ambil, jam 5 kita belum ambil. Menunggu sampai dia ke sekitar level Fibonacci 50 atau 618. Nah, ketika dia di 50, nah di sini kita bisa ambil posisi open buy ya. Apalagi kalau kita lihat di sini ada rejection daripada buyer, di mana shadow-nya panjang ya. Kemudian kita lihat lagi, kita menunggu misalkan ada pola-pola di mana dia mulai break resisten di time frame M15 di sini. Oke, di 96 kita sini ya, dia kan udah closing ini, closing candle di atasnya. Next candle kita open buy 9663. 63 kurang 18 berapa? 63 kurang 18. 63 kurang 18 berapa? 63 kurang 18. Berapa, Pak? 63 kurang 18. Ya, atau kita taruh sini stop loss di bawah 45. sini. Ya. Atau kita pasang 45, boleh 45 sini ya. 45 berarti di sini ya. Sini 45 nih. Ini stop loss-nya. Ini stop loss-nya kita pasang 18 pip. Oke. Kita buy di sini ya. TP-nya kita pasang misalkan di high sebelumnya ya. High sebelumnya misalkan yang terdekat ya. Sini TP-nya bisa di sini boleh ya. Ini pun lebih besar daripada stop loss kan. Berarti ini RR-nya 1 banding lebih ya. Kita buy di sini. Ternyata habis di buy langsung naik tanpa floating loss. Ya dikit sih ya di sini ya. Dia nggak kena stop loss tapi kena TP di sini. Nah, boleh Pak gitu. Atau mau lanjutin sampai atas lagi, sampai ke level high sebelumnya lagi ya, boleh aja di sini. Yang high sini ya. Jadi kalau kita di sini dia bisa profit juga. Gimana Pak? Cukup jelas? Oke. Jelas ya. Pak Amrul?
Pak Amrul. Ya, sebenarnya tadi ada pertanyaan dari Pak Andrian, Pak, yang terkait dengan pertanyaannya untuk ketahanan pakai XAU minimal deposit berapa. Tadi kan Bapak contohnya adalah per euro ya. Tapi ini Pak Andrian kalau boleh contohnya pakai langsung XAU. Oh ya, pakai XAU. Contoh untuk yang di medium. Untuk ketahanan. Medium guys. Oh, kalau di XAU ya disarankan sih bisa mulai dari 500 ya, Pak. Karena dia lebih goyangannya lebih kuat. Ya, bisa mulai dari 500. Kalau misalkan kita stop loss 18, itu terlalu dekat kalau untuk XAU karena dia bisa digoyang dulu 20 pip baru balik lagi ya. Jadi untuk kalau ini lebih ke forex. Kalau misalkan stop loss-nya itu terbatas ya, kecil ya. Kalau untuk XAU mungkin bisa dimulai daripada 500 ya. Kalau 500 berarti kan 9% daripada 545 pip. Nah, agak lebih gede kan? Gitu Pak Andrian. Pak Andrian ya, nanya ya. Ya. Oke, nah ini yang terakhir ya, Pak Michael ini, Pak Alfian Said. Maaf ya, saya mau bertanya Pak, untuk NFT potensi dominannya biasanya cenderung positif atau negatif untuk dari sebelumnya, NFT yang beberapa bulan lalu atau tahun yang lalu? Ya, kalau data, kan ada data elektroniknya NFT sebelum NFT ada Rabu kemarin kan ada EDP namanya EDP non-farm payroll kan. Itu bagus Pak, jadi ya cenderung NFT nanti malam bagus gitu ya. Cenderung bagus, jadi dolar strong ya. Tapi nanti tetap dipantau ya hasilnya ya. Gitu. Cenderung bagus. Cenderung bagus ya Pak ya. Yeah. Nah ini satu lagi Pak Syahrawardi. Bisa tanya sekali saja terakhir, sebenarnya faktor yang paling signifikan dalam menentukan fluktuasi mata uang, faktornya apa saja? Silakan. Faktor yang paling signifikan dalam menentukan fluktuasinya mata uang. Menentukan fluktuasi maksudnya gimana ya? Menentukan fluktuasi maksudnya mempengaruhi harga naik atau turun. Ya. Ya. Seperti itu. Faktornya apa saja? Kalau yang benar-benar jelas gitu ya, Pak. Harga itu naik karena lebih banyak yang beli. Nah, itu dia harga naik. Kenapa harga itu turun? Karena lebih banyak yang jual. Jadi pasar forex ini sebenarnya yang menggerakkan itu hanya institusi besar ya, bank-bank besar itu ya, JP Morgan dan teman-temannya, paling hanya 6 institusi ya, itu namanya big player-nya ya. Jadi kalau mereka ambil buy ya harga naik, kalau dia sell harga turun. Nah, tapi itu ya tentu mereka akan ngambil buy sama sell-nya nggak sembarangan, berdasarkan ya tentunya data juga ya. Kalau memang kecenderungannya dolar menguat karena data dolarnya bagus ya pasti mereka akan buy dolar gitu ya, buy dolar, maka pasar cenderung dolar menguat ya, naik gitu ya. Demikian juga kebalikannya, kalau misalkan terhadap euro berarti euro USD-nya turun karena dolar menguat. Nah itu. Jadi yang menggerakkan pasar naik yaitu karena lebih banyak yang beli ya daripada yang jual. Kenapa turun? Karena lebih banyak yang jual daripada yang beli. Gitu Pak ya. Terima kasih Pak Michael Nudi. Terima kasih untuk penjelasannya. Jika Sobat Trader, Bapak Ibu semua masih ada pertanyaan, Sobat Trader dapat menghubungi tim kami dari Java Global yang mengundang Sobat Trader pada sore hari ini hadir. Dan untuk ingin mendapatkan Sobat Trader layanan edukasi, signal trading setiap hari, Sobat Trader dapat join di Java Simpro Premium. Sekali lagi,
Jika Sobat Trader ingin mendapatkan layanan edukasi dan signal trading setiap hari, Sobat Trader dapat join di Java Simpro Premium. Bagaimana caranya untuk join di Java Simpro Premium? Sobat Trader juga dapat menghubungi tim kami dari Java Global yang mengundang Sobat Trader sore hari ini hadir di webinar edukasi pemula. Sobat Trader juga ingin belajar edukasi tentang Forex ya, Sobat Trader juga dapat melihatnya di YouTube channel kami yaitu Forex Simpro. Sobat Trader dapat subscribe dan bisa like juga dan share ke teman-teman Sobat Trader semua. Oke, terima kasih untuk waktunya. Trade by yourself and safe trade. Salam profit. Salam profit. Aku mau belajar trading forex. Nah, setelah aku searching, aku nemuin kamu. Kalau aku join bareng kamu, aku bisa dapat apa aja? Kamu serius mau belajar trading forex? Oke, kalau kamu mau join sama aku, ini keuntungan yang bisa kamu dapetin. Nah, kamu bisa diskusi dengan analis. Lalu, ada live trading dan webinar juga loh. Kemudian, kamu juga dapat free signal trading. Wah, oke juga nih. Tapi ada lagi nggak benefitnya? Bentar-bentar, ada lagi nih. Forex Simpro Premium. Ada market update, private coaching, dan klinik forex. Wah, banyak banget ya benefitnya. Oke deh, aku langsung join ya.